Ada kompetitornya nggak sih di sana? Atau kamu pemain tunggal di sana? So far pemain tunggal Wow, di LA atau di USA? di US. Wow, Yang untuk Lady Gaga, itu udah sering kita bikin untuk Lady Gaga. hai assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya Nelma Daan menghadirkan cerita inspiratif dari warga Indonesia di seluruh dunia. Aku mau sebutin beberapa nama yaitu Michelle Obama, kemudian juga ada Jennie Blackpink, ada J-Hope BTS. Apa hubungannya nama-nama ini dengan sosok yang akan aku wawancarai? Jadi karyanya dari narasumber aku saat ini dipakai oleh nama-nama besar tersebut. Bagaimana ceritanya? Langsung aja, ini dia Evita Chu. Halo. Halo. Hai. Evita, terima kasih banyak ya udah nyempetin waktu buat ngobrol sama aku dan teman-teman di sini. Ya, sama-sama. Evita sekarang posisinya ada di mana sih? Di Los Angeles. Di Los Angeles. Oke. Udah berapa lama di Los Angeles? Saya udah 32 tahun di sini. Saya umur 16 ke sini. Terus SMA ya. Lahir besar di Bandung. Orang Bandung. Wah, teman-teman, kita mesti bangga nih, terutama orang Bandung merapat ya dengerin cerita inspiratifnya Evita nih. Evita, tadi aku udah sebutin beberapa nama besar itu ya, tapi aku mau flashback sedikit. Jadi dulu awalnya bisa berkecimpung di dunia desainer ini gimana? Sebetulnya itu karena waktu habis selesai dari universitas, itu saya kan sekolahnya kan sekolah bisnis gitu. Tapi waktu itu saya masih nggak tahu mau kerjain apa gitu karena hati juga memang bukan pengen ke bisnis ya. Terus kebetulan waktu itu mama saya suka fashion, jadi waktu itu dia bilang katanya, ayo kita buka butik aja katanya gitu. Oh oke, kalau gitu saya yang manage bisnisnya. Jadi waktu itu kita buka butik waktu itu. Butiknya sempat jalan ya, lumayan sih ada 3 tahun gitu jalan dengan baik gitu. Waktu tahun ketigaan gitu ada big box business ya. Kalau di sini tuh kayak yang retailer yang bikinnya dari China terus jualnya murah gitu. Nah, itu bikin kayak franchise gitu loh. Mula-mula dari East Coast, terus lama-lama sampai ke West Coast. Waktu itu bridal franchise itu sampai ke West Coast, wah udah deh kita nggak mungkin bertahan gitu. Jadi waktu itu cepet-cepet dijual. Terus saya mikir-mikir juga, wah kalau kayak begini mungkin kalau jadi manufacturer lebih enak ya. Jadi saya bilang sama mama, kayaknya pengen masuk sekolah lagi deh gitu. Sekolah bikin gimana caranya supaya kita yang bikin produksi gitu. Akhirnya saya sekolah lagi. Nah, waktu itu saya sekolah desain dan manufacturing. Goal saya itu untuk kerja di dalam pabrik. Itu goalnya satu, bukan mau yang glamour gimana lah gitu kan. Ada orang cita-citanya pengen jadi desainer atau apa, itu saya enggak. Pokoknya saya pengen kerja di dalam pabrik gitu. Dapat kerjaan pertama ya masuk knitwear ya. Jadi ya setelah itu jadi suka sama knit. Akhirnya bisa dapat kerja di dalam pabrik gitu loh. Saya desainernya. Jadi pengalaman itu justru yang lebih banyak mengajar ke saya ya daripada sekolahan. Jadi boleh dibilang ini mulainya dari bawah juga ya? Bahkan sangat dari bawah. Apa sih yang menarik dari mendesain rajut? Yang menarik setelah tahu rajutan itu apa, saya senang matematika gitu. Jadi banyak matematikanya yang involve gitu loh di rajut. Oh ya?
Oh ya, kayak apa tuh? Menarik banget. Soalnya kayak misalnya bikin rajutan ini, kayak rajutan ini juga ini yang saya bikin sendiri. Hmm. Kayak rajutan itu jadi diukurnya itu di sini kan pakai inci ya. Jadi 1 inci itu ada berapa stitch gitu loh. Stitchesnya ada berapa row. Jadi untuk bikin satu baju itu dihitung berapa stitchnya, berapa row-nya, terus kapan beloknya gitu loh. Bikin untuk tangan sini gitu. Itu kan ada belokannya ya di sini ya. Jadi itu kapan beloknya, berapa banyak beloknya gitu loh. Jadi sebentar, sorry, itu memang ilmunya bikin rajutan seperti itu atau memang itu metodenya kamu? Enggak, memang begitu. Oh ya? Memang begitu. Ya. Dan ini cuma polos aja ya. Kalau banyak macam-macamnya gitu, motif atau apa, lebih complicated lagi dan buat saya itu seperti tantangan gitu loh. Anjing ya. Ya. Wow, wow, ini menarik banget lah. Aku baru tahu ternyata ada hubungannya seperti itu ya. Kalau misalnya desain aja gitu mesti bisa gambar bagus. Kalau cuma desain aja, saya kurang pinter gambar jujur aja. Jadi kalau bikin technical design itu lebih banyak mikir dalam hal teknisnya ya. Dan rajut itu lebih banyak ke teknis. Sebelumnya, Evita, aku boleh cerita sedikit, di beberapa video sebelumnya aku juga pernah mewawancarai desainer muda Indonesia gitu, dan dia juga nggak pinter gambar gitu. Jadi ini menarik banget buat teman-teman yang mau jadi desainer, kalau kalian nggak bisa gambar, jangan takut, ada bukti nyatanya, satu lagi nih. Ya, ya. Karena sebenarnya untuk desainer-desainer yang lagi inspiring designer gitu ya. Sebenarnya gambar untuk ilustrasi kayak begitu itu untuk ide aja gitu loh. Tapi eksekusinya itu yang lebih penting gitu. Ide kamu itu bisa dieksekusi nggak gitu loh. Kalau misalnya eksekusinya nggak bisa, nggak memungkinkan itu ya percuma pinter gambar juga. Jadi kalau untuk saya, waktu saya mencari kayak asisten untuk desain atau apa gitu ya, saya malahan bilang kamu nggak bisa gambar nggak apa-apa, tapi kamu mesti pinter matematika, mesti pinter teknisnya untuk mesti bisa mikir gitu loh. Justru kayak sekarang misalnya dari yang bikin gaun kayak gitu ya, itu juga kan seperti puzzle pieces ya, mesti klop gitu loh untuk dijadiin satu baju ya. Jadi yang paling penting itu justru technical design. Rumit juga ternyata ya di balik sesuatu yang indah itu gitu. Jadi bukan jadi ada perhitungan matematiknya itu luar biasa loh. Sampai akhirnya memutuskan untuk bikin label sendiri, ini gimana ceritanya, Vita? Jadi PDR itu klien saya itu desainer. Jadi saya nggak punya label sendiri dan saya nggak jual barang, saya jual service. Jadi kalau misalnya ada desainer mau bikin desain gitu ya, kan karena knitting itu sangat-sangat teknis ya, jadi nggak semua orang itu ngerti knitting, ngerti rajut. Mereka ke saya bawa gambarnya, bawa inspirasinya, terus udah gitu nanti kita yang handle semua technicalnya gitu loh. Bahan bakunya sendiri masih impor untuk sekarang ini karena di Amerika itu pabrik benang yang khusus untuk rajut itu cuma paling 1 atau 2, itu pun kecil sekali gitu. Jadi untuk bahan bakunya kita masih ambil kebanyakan tuh dari Italia, Jepang, China sama Peru. Ini untuk minimum kuantitinya ada nggak? Biasanya sih mereka udah ada label sendiri ya. Jadi mereka udah pasti bakal mass product. Cuma karena kita ini bikinnya kan semua domestik di Amerika ini, bikinan Amerika. Jadi harganya otomatis jauh lebih tinggi daripada kalau mereka pergi ke Asia. Biasanya yang produksi juga nggak terlalu banyak kuantitinya, MOQ-nya gitu, minimum order quantity-nya. Dan kita pun realize gitu, nggak semua orang bisa 1000 sweater untuk satu style gitu loh. Jadi karena harganya udah dari bahan bakunya aja udah mahal, terus ongkos bikinnya aja udah mahal gitu. Jadi memang minimum order quantity kita sedikit kecil. Kliennya itu ya yang high end. Ketika kamu bekerja, kenapa kamu memutuskan untuk bikin pabrik ini gitu, bukannya mengeluarkan label sendiri? Sebetulnya saya nggak ada rencana untuk punya pabrik, nggak ada rencana buat bikin
bisnis sendiri juga nggak ada sebetulnya. Knitting itu bisa pakai tangan, bisa pakai mesin yang dijalanin pakai tangan. Jadi begini mesinnya. Oh, diganti ya. Ya, itu mesin saya punya di rumah. Jadi waktu itu ada teman saya bilang, oh, bisa nggak bikinin sweater katanya untuk koleksi dia gitu. Oh ya bisa. Ya udah saya bikin buat dia. Terus ya mulainya dari situ. Nah, akhirnya nggak kepegang di rumah. Jadi sewa studio 1. Dulu ingat nggak tuh waktu order yang dari teman itu kuantitinya berapa? Dan belum ada yang bantuin jadi itu ya? Belum, masih di rumah, masih sendiri. Bikin sampel, saya nggak mikir mau produksi, mau apa. Saya cuma mikir mau bantu teman saya. Dari situ ternyata berkembang seperti itu ya. Wah, keren. PDR knitting ini apa ya? PDR itu P-nya production, D-nya development, R-nya resources. Wow, padat ya. Production, development, resources. Wow. Terus terang pasti aku dan teman-teman Indonesia semuanya bangga ya lihat ada warga Indonesia yang karyanya dipakai sama nama-nama besar dan juga dia mempunyai pabrik di Amerika. Itu tentunya kan pasti nggak mudah ya. Bikinnya tahun berapa itu Mbak awal mulainya? Secara officialnya 2006. 2006 Januari ya? 2 waktu buka studio. Oh iya. Jadi udah mau 16 tahun ya? Ya. Wow, luar biasa. Dari situ bisa sampai akhirnya karyanya dipakai sama nama-nama besar tadi, ada Michelle Obama, ada Lady Gaga juga ya? Ya. Ada Blackpink, ada J-Hope, BTS, wow. Sebetulnya mereka itu kontaknya lewat stylist. Saya juga nggak tahu, soalnya saya nggak pernah advertise ya. Jadi nggak tahu mereka tahu saya dari mana tuh saya juga nggak tahu gitu loh. Semua ini benar-benar berkat ya. Karena kalau saya mau cari sendiri, saya juga nggak tahu jalannya gitu loh. Tapi mungkin juga ya karena saya ini bergelutnya di high end, jadi merek-mereknya yang eksklusif gitu loh. Justru yang merek-merek eksklusif itu yang dicari banyak sama selebriti, dicari banyak sama stylist. Dapat project ini semua biasanya dapatnya dari stylist. Kadang mereka kasih tahu ini untuk siapa, kadang juga enggak. Untuk J-Hope itu saya justru enggak ngeh, baru tahun lalu saya baru ngeh. Karena saya bukan fansnya BTS. Sekarang saya fansnya BTS. Tapi tahun lalu saya belum tahu BTS itu siapa gitu. Waktu itu dapat project dari stylist. Oke, saya bikinin aja gitu. Tapi terus nggak ngecek itu untuk siapa. Memang itu untuk satu brand namanya Golf Wang. Itu punyanya rapper. Waktu itu lagi naik daun juga. Stylistnya BTS ambil mereknya rapper ini, terus perlu spesifik. Ya udah saya bikin gitu aja. Anak-anak saya udah mulai rada besar gitu loh. Jadi mereka senang sama BTS. Saya lagi pas nonton videonya DNA, terus tunggu. Kok saya tahu ya itu sweater ya? Terus saya lihat tahun berapa itu DNA, terus lihat, oh pantesan ternyata buat anak-anak ini toh. Oh, wow. Jadi saya baru ngeh tahun lalu. Terus kalau yang buat Blackpink gimana ceritanya tuh, Jennie Blackpink? Sama, ya itu pun sama. Itu karena saya teman dekat juga sama Scott Studenberg, desainernya Bahais. Dan biasanya Scott sih sama saya sih kasual aja ya. Dia, tolong bikin ini tolong kirimin langsung ya ke siapa gitu loh. Jadi dari Scott sendiri yang untuk Lady Gaga itu udah sering kita bikin untuk Lady Gaga. Dari Scott itu Miley Cyrus, Paul McCartney, Lady Gaga udah berkali-kali untuk beberapa video. Terus Tiffany, Girls' Generation juga pernah. Wow, keren juga. Jadi berarti sebenarnya nama-nama besar ini mereka juga research ya, si desainer ini dari mana nih produksi barangnya gitu ya? Nah, ya jadi semuanya seperti domino efek ya. Kalau misalnya saya bisa interpretasi desainer ini sampai sesuatu yang cuma tadinya ide jadi sesuatu yang wow gitu. Tentunya bakal catch attention dari orang-orang. In a way juga penting sekali gitu ya. Technical desainnya gitu. Eksekusinya tuh gimana gitu. Untuk bikin satu desain itu jadi hidup. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya aku sih percaya kamu nih
justru sebenarnya magic-nya ada di personal touch-nya kamu. Hasil akhirnya itu kan karena dari tangannya kamu nih, magical-nya. Aku gemes deh kalau udah denger kayak gini, kamu kenapa nggak bikin label sendiri? Kamu kan udah punya pabriknya, udah bisa sebenarnya bikin kan? Memang sempat kepikiran, suami juga sampai sekarang pun masih sering dorong gitu loh. Kenapa nggak mulai sendiri? Cuma nggak ada waktu ya. Gimana ya? Saya mesti bikin sacrifice gitu ya. Apa saya masih mau ambisi sama karir atau mesti balance supaya anak-anak pun kepegang gitu. Sebetulnya beratnya di situ. Yang penting tuh mantap. Yang penting bisnis jalan, nggak merah. Yang penting klien kita kuat gitu. Kalau kita menguatkan klien, mereka tentu akan balik lagi. Kalau kita support klien kita, mereka pun akan lebih kuat gitu. Jadi kalau mereka kuat, saya pun kuat. Aku bisa lihat di sini berarti Evita ini memang mengedepankan yang namanya kualitas ya, gitu. Ya. Jadi dan juga hubungan baik dengan klien-kliennya itu juga kamu jaga banget ya, gitu. Dari situ kita bisa mengukur diri. Kalau misalnya sekiranya memang itu tidak bisa kita penuhi, ya mendingan mungkin jalannya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru seperti itu ya, sampai nanti kamu siap. Sih teman-teman, itu ilmunya juga bagus banget ya gitu. Ada kesempatan, boleh juga kamu bikin besar, tapi yakinin dulu diri kamu mampu atau enggak. Kalau enggak, mendingan seperti ilmunya Evita ini, kuatin dulu aja gitu, jaga kualitas, jaga hubungan dengan klien, gitu sih. Betul. Waktu desain Lady Gaga, bahan rajut tuh kayak apa ya, Vita? Lady Gaga kan aneh-aneh biasanya bajunya kan? Untuk Lady Gaga tuh dia ngefans banget sama Bahais ya. Karena desainnya Bahais itu aneh-aneh juga gitu. Desainnya Scott itu misalnya kayak parka yang dipakai Lady Gaga itu loh. Placement artworknya tuh gimana itu terserah saya gitu. Dan saya biasanya udah punya visi sendiri dari gambar yang artworknya itu yang dari Scott itu. Saya udah punya visi misalnya, saya mau bikinnya cuma di belakang aja atau mau 360 degree gitu, jadi all around gitu. Jadi gambarnya tuh seperti ngerangkum begini. Lady Gaga sendiri ngefans banget gitu sama karya-karyanya Scott. Ide-ide kayak gitu kamu dapatnya dari mana sih? Ketika kamu lagi ngapain? Waduh, nggak tahu ya. Kadang keluar sendiri. Wow. Tapi mungkin kalau misalnya sangat challenging banget gitu, paling saya bilang sama klien saya, kasih saya 2 hari ya, ntar saya mau liatin dulu 10 menit, setengah jam gitu, diliatin, dipikirin dulu gitu. Yang untuk Michelle Obama itu gimana itu Evita? Saya udah kerja sama Sergio dari sebelum ini, dan knitwear-nya untuk runway show-nya itu memang semua dari saya. Benangnya itu warnanya kebetulan masih ada beberapa spool itu ya. Dapat sketchnya itu saya bilang, kalau gitu ini kalau cuma perlunya dalam 2 minggu ini harus udah dikirim ke sana. Saya bilang nggak mungkin kita order yarn, kayaknya masih ada untuk bikin 1 sih cukup, saya bilang gitu, atau 1 atau 2 gitu. Kebetulan akhirnya yang diorder juga warna itu gitu ya. Jadi pas. Evita, ini kan kamu punya pabrik di USA. Ada kompetitornya nggak sih di sana? Atau kamu pemain tunggal di sana? So far pemain tunggal. Wow, gila ini. Aduh, gila, gue bangga banget loh. Bener-bener. Di LA atau di USA? Di US. Wow, aku merinding loh. Ini beneran luar biasa. Ada karyawannya berapa? Sekarang ini ada 16. Satu-satunya orang Indonesia yang punya pabrik high-end knitting tuh di USA. Tapi ini lagi corona piye? So far sih oke. Ya memang nggak ada aktivitas mau gimana ya. Semua tutup, seluruh dunia tutup waktu itu kan. Tapi waktu buka, mungkin orang pada di rumah aja jadi pada shopping, terus klien-klien udah banyak yang nunggu kita buka. Jadi ya sejak itu sibuk sih sampai sekarang. Evita, kamu dalam memproduksi ini pernah memasukkan unsur-unsur Indonesia nggak? Ya, pernah. Scott, Bahais juga. Ya, itu waktu koleksi pertama dia itu inspirasinya tuh dari kain ikat. Oh ya? Ya, kain ikat.
this is for my country, saya bilang gitu. Terus saya bilang, ini kan ikat ini, coba saya interpretasi dengan keindonesiaan saya gitu loh. Terus, oh ya katanya, good, dia bilang gitu. Jadi inspirasi dari koleksi pertama dia tuh semuanya itu rajut dari kashmir, tapi printnya ikat. Rencana kamu ke depan apa nih? Untuk saat ini sih saya justru saya mau memperkuat dulu di sini. Itu dulu aja sih kayaknya ya, untuk short termnya, long termnya nanti kalau anak-anak udah lepas bisa dipikirin lagi. Kan kayaknya kamu perjalanannya mulus aja tuh, memutuskan untuk sewa studio gitu sampai akhirnya klien datang. Emang semudah itu nggak sih? Ada jatuh bangunnya nggak bikin usaha itu? Oh ya, banyak ya, banyak, tentu banyak. Ya apa tuh? Boleh dong share kali buat pengalaman teman-teman juga. Ditipu klien lah, ada yang nggak bayar lah. Jadi waktu itu kan ya namanya juga usaha kagetan ya. Jadi nggak ada rules-nya gitu loh. Kasual sekali gitu sama beberapa klien pertama saya tuh. Terus klien ini jadi besar, dia ke tempat saya ngambil pegawai, satu grup diambil semua. Oh, bedol desa. Bedol desa. Aduh, udah lama nggak denger. Ya, terus diambil, terus di majalah, di news semua, di mana-mana dia bilangnya tuh kayaknya dia punya pabrik kecil sendiri gitu loh. Dia bilang kayaknya tuh usaha dia sendiri gitu loh, susah-susahnya dia sampai punya pabrik kecil. Terus saya pikir, kamu ngambil orang-orang saya kok. Terus ya itu waktu kejadian itu sangat sakit juga ya. Tapi karena ada kejadian itu, jadi saya memberanikan diri untuk langsung terjun aja deh, udah beraniin aja deh gitu. Beli mesin yang besar gitu. Waktu kejadian itu ya jelas sakit sekali ya, marah, kesel, rasanya udah pengen give up gitu loh. Gimana saya bisa move on ya, nggak orang-orang yang key players-nya yang diambil. Tapi setelah lewat semua itu saya pikir, oh mungkin ini jalan Tuhan ya. Kalau nggak ada kejadian itu, saya nggak mungkin berani terjun untuk beli mesin baru gitu loh, yang besar-besar untuk ke the next chapter. Ya. Kasih tips dong Evita buat teman-teman yang lagi merintis usaha juga. Tipsnya, jangan gampang nyerah dan harus terus tekun. Tekun itu yang paling penting gitu loh. Dan harus mau bikin, mesti ada pengorbanan juga, entah apa ya. Misalnya entah nggak usah have fun dulu gitu loh, kerja dulu. Have fun-nya nanti gitu loh. Jangan takut untuk membuat kesalahan ya, tapi harus bangkit dari kesalahan. Kalau bikin kesalahan yang sama terus-terusan itu mendablek namanya. Tapi kalau bikin kesalahan itu normal dan justru kita harus belajar ya dari kesalahan. Dan jangan nyerah kalau bikin kesalahan, jangan terus give up gitu loh. Udah saya nggak bisa itu. No. You determine your future. Wow, teman-teman, ternyata perjalanan Evita dalam membangun bisnisnya juga ada naik turunnya ya. Dan buat teman-teman yang baru mulai usaha, gak boleh gentar. Ingat, kata orang bijak, ketika kamu jatuh 7 kali, kamu harus bangun untuk yang ke-8 kali. Pelajaran yang bisa aku ambil dari Evita adalah ketika kamu melihat ada sebuah peluang, ambil peluang tersebut, tapi tidak boleh serakah. Kita harus tetap mengukur kemampuan diri supaya kita bisa menjaga kualitas sehingga produk yang akan kita hasilkan menjadi baik dan disenangi oleh klien. Kalau gitu, Evita terima kasih banyak untuk sharingnya. Mudah-mudahan sukses terus, makin berkibar karyanya, dan pastinya aku dan teman-teman Indonesia semuanya bangga karena karya kamu sudah dipakai oleh nama-nama besar dan ditunggu karya-karya berikutnya. Teman-teman juga terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!